warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali insyaallah menuntut ilmu kita, belajar kita pada pagi hari ini, dengan kita awali dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang kita diperintahkan untuk mensyukuri semuanya. Di antara bentuk syukur kita adalah kita gunakan dalam rangka hal-hal kebaikan. Yang salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu akan semakin menguatkan iman kita dan membuat kita semakin istiqomah dalam meniti hari-hari yang semakin banyak dengan fitnah, yang semakin besar ujiannya, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menguatkan iman kita, meneguhkan kita di atas agamanya dan senantiasa di dalam ketaatannya. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14. Kita sampai pada pertemuan yang ke-14 insyaallah pada pagi hari ini, dan kita sudah melalui beberapa pembahasan tentang sifat-sifat istri yang salihah. Maka seyogianya kita berusaha untuk mempraktekannya dan mengingat-ingat apa saja yang termasuk dalam bagian daripada sifat istri-istri yang salihah. Di antaranya kita ingatkan lagi, yaitu apa yang terdapat dalam surat An-Nisa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Orang wanita yang salihah itu dikatakan salihah apabila mereka qanitatun hafizat. Wanita yang taat kepada Allah, yang tunduk patuh khusyuk kepada Allah dalam ibadahnya, dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan juga berusaha untuk menunaikan, menjaga hak-hak suami, menjaga hak-hak suami dan berusaha untuk taat patuh kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin untuk senantiasa mewaspadai godaan daripada syaitan, karena syaitan itu mereka tugasnya di dunia tidak lain tidak bukan hanya satu, yaitu merusak, dan mereka sudah melalui berbagai macam pengalaman dan melalui berbagai macam percobaan-percobaan, gagal satu percobaan, ganti percobaan, dan cara yang lainnya, tujuannya sama, hanya untuk merusak. Terutama salah satu prestasi terbesar mereka adalah ketika berhasil membuat masalah dalam rumah tangga, berhasil mengadakan cekcok antara laki-laki dan wanita. Apalagi naudzubillah kalau sampai terpisah, maka itu adalah prestasi terbesar mereka yang dibanggakan oleh sang iblis. Kita berusaha untuk menggapai ridha Allah, sedangkan para syaitan ini, tentara-tentara iblis, mereka berusaha untuk menggapai ridha iblis dengan cara merusak. Kemudian yang ketiga, yaitu berusaha untuk senantiasa memasukkan rasa senang ke dalam hati suaminya dengan penampilannya, dengan perilakunya, dengan tutur katanya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu wanita yang salihah yang berpotensi untuk jadi wanita yang salihah adalah wanita yang wadud, al-walud,
muatiyah dan muasiyah. Ya, yang penyayang, yang banyak anaknya, yang muatiyah, yang tidak kasar dan senantiasa ada di sisi suaminya untuk membantu dia. Kemudian yang kelima, yaitu berusaha untuk menjaga hak-hak suami, hak-hak sang suami, dan mengerahkan segenap tenaga untuk menunaikan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir kemarin sudah kita bahas, adamu irhaqiz zauji bin nafaqah, tidak menyulitkan suami dalam hal nafkah, tidak menuntut lebih daripada apa yang dimampukan oleh sang suami, dalam artian mensyukuri seberapapun pemberian sang suami. Kalau sekiranya suami memiliki potensi untuk bisa mendapatkan yang lebih, ya mungkin bisa diarahkan terhadap potensi tersebut, didukung dan sebagainya, tanpa kita harus terlalu memberatkan dia di luar kemampuan dia. Nah, sekarang kita masuk insyaallah pada pagi hari ini ke pembahasan berikutnya, sifat yang berikutnya daripada istri yang salihah, yaitu yang terdapat di halaman 64. Silahkan sambil dibuka bukunya, halaman 64. Halaman 64 itu yang tengah-tengah, wa min sifatiz zaujati salihah adamu kufranil munaimin, yaitu sifat yang nomor 7. Jadi ini pertemuan yang ke-14 ya. Pertemuan ke-14, sifat yang nomor 7. Halaman 64. Silakan dibuka bukunya ibu-ibu sekalian sambil nyimak. Wa min sifati az-zaujati as-salihati, dan di antara sifat istri yang salihah adalah adamu kufranil munaimin, tidak kufur nikmat. Tidak kufur nikmat di sini maksudnya adalah munaimin. Munaim itu berarti artinya pemberi nikmat. Al-munaim artinya pemberi nikmat, al-munaimin berarti para pemberi nikmat. Yang dalam hal ini adalah para suami yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmatnya, rezeki kepada anti semuanya, kepada ibu-ibu sekalian melalui tangan para suami. Jadi sebenarnya apa yang diberikan oleh sang suami itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mensyukuri Allah adalah mensyukuri yang menjadi wasilah daripada nikmat tersebut. Ai la takfur ma yassarallahu tabaraka wa ta'ala laha. Maksudnya adalah hendaklah dia tidak mengkufuri ma yassarallahu, apa-apa yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala laha kepadanya, min ni'matin, dari anugerah, dari nikmat, an tariqi zaujiha, an tariqi melalui zaujiha, melalui suaminya. Ya, jadi mengingat jasa suami, kebaikan-kebaikan daripada suami, dan tidak mengkufurinya, tidak menutup mata dari semuanya, ya, atau tidak melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Di sini disebutkan dalam hadis, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidak dinamakan bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sejatinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia, dia sejatinya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur pada yang banyak. Sedikit atau banyak yang berasal dari suami, yang diberikan oleh suami, kebaikan-kebaikan sang suami, jasa-jasa suami, itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan sang suami itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berterima kasih kepada suami, maka sebenarnya sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mungkin kita anggap sepele kebaikan-kebaikan suami. Atau kadang-kadang kita ini suka
suka lupa sama kebaikan-kebaikan, ya, suka lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang kita anggap sedikit. Ya, mungkin malam-malam ya, jam 11 malam kok tiba-tiba ada yang ketok-ketok ya, sudah mau liar-liar tidur. Ya, pas dibuka tahu-tahu ada tetangga. Ya, tetangganya ngapain? Ngasih apa? Ngasih kerupuk. Nah, ngasih kerupuk. Lah, malam-malam, tengah malam sudah waya tidur kok cuma ngasih kerupuk. Ya. Harusnya kan kita bersyukur, alhamdulillah masih ada yang ngasih kerupuk. Ya, kalau kita nggak bisa mensyukuri yang kecil, maka susah untuk mensyukuri yang besar nantinya. Ya, walaupun mungkin kita anggap sepele, tapi kita bersyukur. Nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini yang akan menambah kenikmatan kita menjadi semakin besar. Kita bersyukur pada hal-hal yang kecil, insyaallah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah menjanjikan apabila kalian bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat Allah kepada kalian. Dan jika kalian kufur, melupakan nikmat-nikmat tersebut, tidak menganggap nikmat-nikmat tadi itu, maka sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya. Maka ketika kita berbuat kebaikan, kemudian kita dikatakan kepada kita terima kasih Mas, ya, terima kasih Mbak, terima kasih Bu, pastilah kita akan senang dan kemudian kita ingin sekali untuk menambah kebaikan-kebaikan kita tadi. Kadang-kadang kita ngasih uang sama anak kecil yang mungkin 5.000, 10.000, bagi kita mungkin nggak seberapa, tapi bagi mereka itu mereka sangat senang, kemudian mereka berterima kasih. Kadang-kadang kita nyesel, kok ngasihnya cuma 10.000, kenapa nggak 50.000? Lihat ekspresinya yang begitu menyenangkan. Ya, kenapa nggak 10.000? Kenapa nggak 100.000 dan sebagainya. Ya, begitu juga para suami, kalau misalnya ngasih sedikit kok diterima kasihin, biasanya dia nyesel, pengennya ngasih yang lebih banyak lagi. Ya, mungkin ibu-ibu juga sama yang seperti itu. Ya. Maka di sini ya walillahil matalul a'la, kalau Allah kasih sedikit kok kita senang, berterima kasih, bersyukur, niscaya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Wa fi hada jaa ahadits, dan dalam permasalahan ini datang banyak sekali hadis-hadis, minha di antaranya ma rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini kitab Al-Adab Al-Mufrad. Min hadithi Asma ibnati Yazid Al-Ansariyah. Di hadisnya Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Qalat, Asma berkata, marra bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi melewati aku. Wa ana fi juwari atrabin li, dan aku saat itu sedang bersama dengan teman-teman sebayaku. Ya, ini bayangkan Nabi sedang lewat, kemudian kita sedang bersama dengan teman-teman sebaya kita. Apa yang dilakukan Nabi? Fasallama alaina, Nabi mengucapkan salam kepada kami. Jadi kalau nggak ditakutkan fitnah, ya maka diperbolehkan untuk mengucapkan salam kepada sekumpulan wanita ketika itu, walaupun yang salam adalah laki-laki. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ini kekhususan bagi Nabi, tapi ternyata prakteknya ya banyak kemudian para ulama yang juga melakukannya. Di antara ustaz-ustaz kita juga ada yang melakukan seperti ini ya. Ketika melewati sekumpulan akhwat, ucapkan salam. Menjawabnya pun menjawab sekedarnya, jangan dibuat-buat jawabnya ya. Karena cuma salam ya. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakunna wa kufral mun'imin. Iyyakunna wa kufral mun'imin. Maksudnya di sini adalah jauhilah, atau jangan sampai kalian wa kufral mun'imin, mengkufuri para pemberi nikmat, yaitu para suami di sini maksudnya. Ya, janganlah kalian mengkufuri, kufur terhadap para suami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku pun berkata. Ini yang berkata siapa, Bu? Asma tadi ya. Asma pun berkata, ya Rasulullah, wa ma kufrul mun'imin? Apa itu kufrul mun'imin? Kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la'alla ihdakunna tatulu aimatuha. Ya. Bisa jadi mungkin di antara kalian ada yang panjang, tatulu, panjang aimatuha, masa lajangnya. Ya, maksudnya menjadi gadis dalam waktu yang lama. Ya. Atau mungkin ya selama ini menjadi gadis. yakni yata'akhkharu zawajuha, ya, atau pernikahannya itu yata'akhkhar, telat nikahnya. Ya, umur sekian-sekian ya baru laku, atau mungkin baru mau nikah. Karena mungkin ya selama ini belum mau nikah karena masih pengen kecimpung dalam profesinya atau karir misalnya, atau pengen menyelesaikan kuliahnya dan lain sebagainya. Ya. Aimatuha min abiha min abawaiha, maksudnya masalah lajangnya itu lama bersama dengan orang tuanya. Jadi selama ini yang mengurus dia, yang menanggung kehidupannya adalah orang tuanya. Tsumma yarzuquhallahu zaujan, kemudian Allah berikan rezeki kepadanya berupa seorang suami. Jadi sebenarnya adanya suami, ya alhamdulillah, ya, saya kira ibu-ibu yang hadir di sini semuanya punya suami, Bu, ya. Nah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu, dan rezeki yang besar adanya suami itu. Dan ibu bisa tanyakan ini kepada wanita-wanita yang sudah tidak bersuami atau belum juga kunjung mendapatkan sang suami. Ya, mungkin mereka bisa hidup, ya, tapi kehidupan mereka tak lagi sama tanpa adanya para suami di sisi mereka. Maka itu adalah rezeki dari Allah. Syukuri. Ya, suami yang ibu anggap banyak kekurangan, ya, banyak kesalahan, ya, banyak aibnya, itu adalah nikmat yang didambakan oleh jutaan wanita yang tidak bersuami di dunia ini. Ya, maka harus kita syukuri, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarzuquha Allahu zaujan wa yarzuquha minhu waladan, dan Allah karuniakan darinya seorang anak. Ya, jadi anak juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pun sama, ya, akan merasakan betapa anak itu adalah rezeki dari Allah, ya, ketika dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki atau tak kunjung jua diberikan rezeki berupa seorang anak. Maka syukuri itu semuanya. Adanya suami, kemudian ada anak. Kalau enggak ada suami, ya mungkin dia enggak ada anaknya, ya. Maka semuanya adalah rezeki dari Allah. Kemudian suatu saat fataghdabul ghadbata, kok dia kemudian ada permasalahan, kemudian dia marah. Ya, mungkin anaknya atau suaminya melakukan kesalahan, ya, kesandung, kemudian piringnya pecah misalnya, atau mungkin ya melakukan apa kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian fatakfur, kemudian dia mengkufuri, melupakan seluruh kebaikannya. Fatakul, dia pun berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ya, jadi ini perkataan yang kayaknya jarang diucapkan kalau sama ibu-ibu yang di sini, ya. Mungkin redaksinya sama, redaksinya mungkin berbeda, cuman maknanya satu makna. Ya, mungkin redaksinya berbeda, kata-katanya berbeda, tapi satu makna. Yang intinya adalah menunjukkan, ya, seakan-akan suaminya itu nggak ada baiknya sama sekali, seakan-akan suaminya itu kerjanya salah terus. Ya, maka yang seperti ini, ucapan-ucapan takmim seperti ini kita harus berhati-hati. Ya, dia kemudian lupa ketika suaminya bersalah, kok kemudian lupa bahwasanya selama ini begitu besarnya jasa-jasa dan kebaikan sang suami. Suami itu jasanya banyak, Bu, ya. Bagaimana istri juga jasanya banyak. Ya. Katanya kalau misalnya ada maling, ya maling itu bisa lari gara-gara dengar ngoroknya suami, Bu. Ya, karena mau maling, ya. Jangankan ngorok, watuknya suami aja maling itu takut, ya. Kalau ceritanya bapak saya dulu awal-awal tran, ya, itu kedengeran ada suara jendela dicongkel, ya, ada suara jendela dicongkel. Kebetulan bapak saya masih setengah-setengah tidur gitu, ya.
kemudian watuk dikit-dikit, ya, itu langsung kabur pencurinya, Bu. Ya, langsung kabur. Ya, makanya punya suami ngorokan itu manfaatnya ya mungkin salah satunya seperti itu, Bu, ya. Ya, ngoroknya suami itu merupakan keindahan. Ya, mungkin anti ibu-ibu akan merasakan indahnya ketika suaminya sudah nggak ada. Akan mengenang masa-masa suaminya dulu tidur di sini, suamiku kok ngorok, ya. Pindah ke ruang tamu, ya sama ngorok juga. Ya, kemudian pindah ke kamar, ngorok juga. Tidur sambil duduk aja juga sambil ngorok. Sekarang ngorok itu sudah tidak ada lagi, ya. Ya, ngorok itu sudah tidak terdengar lagi. Baru ingat, oh selama ini ya adanya suami ngorok itu tandanya suaminya masih ada di samping kita. Ya, berarti kita masih punya suami. Alhamdulillah, ya. Suami kita masih hidup dan sebagainya. Ya. Banyak jasa suami. Ya. Karena kita ingatkan tadi, kehidupan tidak lagi sama. Mungkin Anda bisa bertahan hidup, Anda bisa melakukan ini dan itu, tapi tidak akan lagi sama. Ya, sebagaimana ketika Anda memiliki suami, Anda akan melakukan semuanya sendirian, mengurus anak sendiri, mengurus rumah sendiri, ya, ngurus pekerjaan sendiri, ngurus surat-surat ini itu kemana-mana sendiri, ya, ikut kajian sendiri, apa-apa sendiri. Ya, coba tanyakan seberapa besar nikmatnya suami, ya, kepada orang-orang yang selama ini sudah tidak bersuami, atau mungkin mereka belum juga memiliki suami dan juga anak, ya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur, ya, kalau kita masih punya suami, walaupun mungkin banyak kekurangannya. Semua lelaki, semua wanita, seluruh manusia memang memiliki kekurangan dan kesalahan. Kalaupun toh nanti terjadi kesalahan, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kemudian ya, melupakan kebaikan-kebaikannya yang lain. Ya, di sini kata-katanya salah satu ucapan yang mengandung kekufuran adalah aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari kamu. Ya, mungkin ibu-ibu berbeda, kata-katanya berbeda. Ya, mungkin kata-katanya kamu nih nggak pernah ngasih aku hadiah misalnya, nggak pernah ngasih hadiah, lupa. Ya, padahal selama ini suaminya sering ya membelikan ini, membelikan itu, memfasilitasi ini, fasilitasi itu dan sebagainya. Ya, gara-gara nonton film, ya misal nonton film apa, Bu, yang ibu suka? Nonton film Korea, ya, kalau yang digandrungi anak muda, bahkan anak muda yang sudah berusia lanjut juga, ya. Atau mungkin wanita-wanita tua tapi ya masih kegandrungan sama film-film Korea. Lihat film Korea kok romantis, syahdu, atau film India, ya. Kalau ada apa-apa terus nyanyi, oh indah sekali, romantis sekali, ya. Kemudian suaminya datang pulang dari kerjaan, nggak bawa apa-apa. Ya, kemudian merengut aja. Kenapa? Karena dia bayangin laki-laki yang ada di film. Akhirnya ya kemudian mulai ketika ada masalah, ya ketika ada masalah kemudian diungkit-ungkit, kamu nggak pernah ngasih hadiah apa-apa dan sebagainya. Ya, kemudian mulai membandingkan, ya aku dapat cerita dari fulana katanya suaminya habis beliin ini, beliin itu dan sebagainya. Ya, padahal suaminya juga sering ngasih hadiah, tapi mungkin dalam bentuk yang berbeda dan sebagainya. Ya. Atau mungkin ya suaminya sekali-kali kok nyuapin anaknya, ya, sekali-kali nyuapin anaknya, ya. Kemudian kita kok ngomongnya kok tidak baik, ya, misalnya ngomong nah gitu, nyuapin anak kalau nggak disuruh kok nggak mau bantuin, ya, nah gitu, ya, kalau nggak disuruh kok nggak mau bantuin. Coba kalau diganti alhamdulillah, ya, makasih mas, ya, kok masnya kok perhatian, kok tahu aku lagi sibuk, akhirnya mau nyuapin anak dan sebagainya. Jadi syukurin seperti itu. Kita ingatkan tadi, bersyukur mulai dari hal yang kecil, ya, supaya kita mudah untuk mensyukuri hal-hal yang besar. Atau mungkin kata-kata yang lain, ya. Mungkin
suaminya sekali-kali bantuin ngangkat jemuran, ya, ngangkat jemuran, terus kok jemurannya ada yang jatuh satu, ya, kemudian kata-kata yang keluar dari istrinya, ya, walah mas itu baju mahal, ya, mas tuh emang gitu, nggak bisa bantuin istri, ya, dan sebagainya. Mas tuh emang gitu, ya, atau kamu tuh memang gitu, dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang umum. Seakan-akan setiap hari itu atau setiap ngangkat jemuran selalu jatuh, padahal jatuhnya jemuran itu baru sekali, ya, kamu tuh memang gitu, dan sebagainya, ya. Makanya kita, ibu-ibu ini kita ingatkan kadang-kadang sikapnya ramah, pandai berterima kasih, pandai bersyukur sama orang lain, ya. Ada, mohon maaf ya, mungkin ada tukang yang benerin gentengnya, ya, tukang yang lagi benerin genteng, ya, sudah selesai gentengnya udah bagus. Oh, terima kasih Pak, matur suwun. Ya, alhamdulillah ada Bapak. Kalau nggak ada Bapak, genteng saya bocor terus. Ya, sudah pulang dikasih duit, dikasih makan. Ya, kalau perlu dibawa ya, semuanya ya. Seneng gitu. Tapi ketika suaminya benerin genteng, qadarullah kok jatuh satu gentengnya prang. Ya. Ibu-ibunya langsung ngomong, "Oh, alah Mas sampean iki." Ya. Kok ya ora iso gon beneri genteng kaya ngene, tak aku wis menek kene. Kok ya ora iso gon beneri genteng kaya ngene. Ya, kok ya ndak bisa gitu loh. Ya, benerin genteng sekali-kali kok malah hancur semuanya. Ya. Padahal yang jatuh cuma satu, ngomongnya hancur semuanya. Kok ya ora iso, kok ya ndak bisa benerin gentengnya. Padahal qadarullah mungkin lagi kesandung atau gentengnya kepleset satu jatuh. Ya. Coba diganti kata-katanya, bersyukur, alhamdulillah mas yang jatuh cuma satu gentengnya, ya. Silahkan masnya jatuhkan semua gentengnya mas, asalkan jangan masnya yang jatuh. Masnya jatuhnya cukup di hati aku saja misalnya. Nah, kalau ngomongnya kayak gitu kan enak didengar, dibandingkan misuh-misuh, ya cuman gara-gara satu suara atau satu hal yang rusak atau mungkin satu piring yang pecah. Ya masnya kesandung perang, ya. Dari dulu kalau bawa piring kok selalu pecah wae, ya. Dari dulu, ya. Akan masnya kalau bawa piring selalu pecah. Ya, habis lama-lama, kecuali kalau piringnya habis. Ya, kalau piringnya habis ya enggak layak juga kita bengok-bengok seperti itu, ya. Ya, pokoknya mungkin ya kata-katanya itu enggak sama, tapi maknanya itu sama. Ya, kamu tuh nggak pernah baik sama aku. Ya, kamu tuh nggak pernah perhatian sama aku, nggak pernah ngerti perasaan aku. Ya, ya kalau pengen ngerti perasaan kamu, ya mungkin nikahnya bukan sama aku. Ya, nikahnya sama dukun. Ya, dukun aja belum tentu tahu, karena dukun itu cuma nebak-nebak aja, dikasih tahu sama setan. Ya, nggak bisa ngerti perasaan. Ya, makanya kita harus berhati-hati sama perkataan-perkataan yang mengandung ta'mim, yang menunjukkan seakan-akan kita itu tidak mensyukuri, tidak mengingat jasa dan kenikmatan yang Allah berikan lewat suami kita. Ya, mungkin ya selama menikah ya kehidupannya tergolong perekonomiannya ya di bawah rata-rata. Ya, akhirnya ngeluh dan mengucapkannya itu perkataan yang kufur. Ya, aku selama nikah sama kamu nggak pernah seneng, nggak pernah bahagia. Ya, selama nikah sama kamu nggak pernah bahagia. Loh, bukankah awal-awal pernikahan anti sudah berbahagia? Ya, misalnya seperti itu. Ya, kamu tuh selama nikah nggak pernah ngasih aku, nggak pernah ngertiin aku, nggak pernah kata-kata nggak pernah seperti itu kan perkataan yang berbahaya. Maka perkataan-perkataan umum yang takmim seperti itu sebisa mungkin untuk kita hindari, ya. Adanya suami di sisi kita, di sisi para ibu itu juga semuanya adalah nikmat, itu perlu disyukuri. Oh yo kok yo sampai gelem to Mas, ya rapi karo aku sing akeh kekurangan yang ini ya, yang banyak kekurangannya ya. Suaminya juga sama, ya kok adik mau nerima lamaranku, ya. Cobalah ingat-ingat masa indahnya seperti itu, masa-masa awal kita jatuh cinta, masa-masa awal kita punya cita-cita untuk merajut asa bersama. Ya, bergandengan tangan menuju surga. Ya, namanya sama-sama berjuang, ya, maka pasti banyak halangannya, pasti banyak rintangannya, pasti banyak problemnya, pasti banyak masalahnya.
Tapi sebisa mungkin untuk kita sama-sama menjaga lisan kita, sama-sama perbanyak dua kata, ya, kata-kata maaf dan kata-kata terima kasih, ya, baik laki-laki maupun perempuannya. Stok maafnya harus banyak, stok terima kasihnya juga harus banyak. Nah, waja'a, kita lanjutkan lagi ya. Waja'a fi sunanin Nasa'i al-Kubra. Ya, dan telah datang pada Sunan An-Nasa'i. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Sunan An-Nasa'i. An Abdullah bin Amr, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah sama Amr ini dua-duanya adalah sahabat Nabi. Anak dan bapak dua-duanya adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin, Allah tidak akan melihat pada wanita yang la tashkuru li zawjiha, yang tidak pandai berterima kasih dan tidak mau bersyukur, ya, terhadap suaminya. Wa hiya la tastagni anhu, padahal dia butuh kepadanya, padahal dia butuh sama suaminya, ya, tapi dia tidak pernah mau bersyukur. Dikasih ini, dikasih itu, selalu kurang, selalu, ya, ada suaminya bersalah dan suaminya melakukan kesalahan, dia ngumpat, ya, melupakan jasa-jasa kebaikan suaminya. Ini banyak ya, karena saya punya teman-teman, ya, teman-teman saya juga yang banyak sekali curhatan-curhatan yang dari istrinya yang kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang ya, seringkali ya, kurang bersyukur, ya, memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan keadaan perekonomian suaminya. Jadi dikasih berapapun selalu kurang, dikasih berapapun selalu kurang, nuntut suaminya untuk bisa ini, untuk bisa itu, ya, tapi hak-hak suaminya tidak atau kurang dipenuhi, ya, hak suaminya kurang dipenuhi, ya. Subhanallah, ya, padahal dia nggak bisa hidup tanpa suami, padahal nggak bisa hidup tanpa suami, tapi suaminya dicelotehin terus, ya, diumpatin terus, ya, setiap harinya misalnya, ya, dikasih segini dan segitu masih kurang terus, ya. Jadi mungkin ada bahasa-bahasa, aku nyesal hidup sama kamu, ya, misalnya. Padahal kalau beneran nggak bisa, kalau beneran berpisah, dia nggak bisa hidup tanpa suaminya, ya. Dia nggak bisa hidup tanpa suami. Mengucapkan kata-kata yang menunjukkan seakan-akan, ya, dia bisa hidup sendiri, dia bisa nyari duit sendiri, ya, dia bisa kerja sendiri dan lain sebagainya. Ya, padahal urusan namanya hidup, ya, bukan hanya urusan kerja, bukan hanya urusan makan, urusan tidur. Karena memang manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Maka ketika terpisah dari pasangannya, akan ada bagian daripada kehidupannya yang hilang, akan ada bagian daripada jiwanya yang hilang, yang kehidupan ini tak lagi sama tanpa adanya belahan hati, ya, di sisi kita. Betapa butuhnya laki-laki terhadap adanya wanita sebagai penyempurna kehidupan agama dia, sebagai pendamping dia dalam meniti kehidupannya, sama-sama untuk menjaga kemaluannya, melampiaskan syahwatnya pada hal yang halal, yang membantu pekerjaannya, menjadi motivatornya, menjadi pendamping dia, dan lain sebagainya. Dan betapa butuhnya seorang wanita terhadap sang lelaki, sang suami, yang nantinya akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada dia, yang nantinya akan menjadi wasilah untuk dia mendapatkan seorang anak, yang nantinya akan menjadi penanggung jawab kehidupan dia di rumah tangganya. Ketika ada urusan apa, suaminya yang maju. Ketika ada masalah apa dan apa, suaminya yang bertanggung jawab. Ya, maka tidak bisa dipisahkan. Ya, fitrah kita semuanya saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka janganlah saling mengumpat,
janganlah saling merendahkan, janganlah melupakan jasa-jasa dan juga kebaikan-kebaikan daripada pasangan kita. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang seakan-akan suami atau istri kita itu tidak memiliki kebaikan sama sekali, padahal kita butuh terhadap mereka. Nah, kalau emang itu terjadi, seandainya para wanita mengatakan hal-hal semacam itu atau berbuat perilaku-perilaku yang sejatinya tidak menunjukkan syukur dia terhadap adanya sang suami, maka hukumannya la yanzurullah, Allah akan tidak melihat kepadanya. Ya, Allah tidak melihat dalam artian dengan pandangan rahmat. Ya, bukan berarti Allah nggak tahu kita di mana. Allah tidak akan pedulikan kita. Allah tidak melihat kita dengan adanya rahmat. Maka kita sama-sama introspeksi, Bu. Ya, selama ini bagaimana sikap kita sama pasangan kita? Ya, apakah sikap kita terhadap suami kita, ucapan-ucapan kita, perilaku kita ini kiranya mengundang ridha Allah atau justru mengundang murka Allah? Ya. Ketika berperilaku, bersikap di hadapan suami dengan segala perjuangannya, dengan segala kekurangannya, ya, kita ini termasuk wanita yang bagaimana selama ini? Ya, tipikal yang suka mengkufuri nikmat atau tipikal yang suka mudah berterima kasih sama jasa-jasa suami, yang semua itu merupakan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadzalika min sifatiha. Nah, kita lanjutkan saja, masih jam 10 ya. Kita lanjutkan ke sifat istri yang sholihah yang nomor 7. Nomor 7 ya. Tadi kan nomor 6. Yang sifat yang ke-7 atau ke-8, Ibu? Ke-8 ya. Sifat ke-8 kalau enggak salah ya. Wa kadzalika min sifatiha. Ya. Nah, ini sifat yang ke-8. Kadzalika min sifatiha, kadzalika juga min sifatiha, di antara sifatnya, sifat wanita salihah adalah ihtiramuz zauji, menghormati sang suami, wa ma'rifatu qadarihi wa haqqihi, dan mengenali dan mengetahui, mengenal atau mengetahui qadarihi, kedudukannya, wa haqqihi, dan hak-haknya. Ini di antara sifat istri sholihah. Kalau ibu-ibu pengen tergolong sebagai wanita yang sholihah, yang nantinya akan masuk surga bersama dengan Maryam, bersama dengan Khadijah, bersama dengan Asiyah, bersama dengan Fatimah, ya tentunya ibu-ibu pengen bersama mereka, bukan? Ya, karena mereka adalah penghuni wanita surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maryam sayyidatu nisa'i ahli jannah. Ya, Maryam adalah ya penghulu wanita surga. Ya, dan dalam riwayat lain, ya, penghulu wanita surga ada 4. Yang pertama adalah Maryam, kemudian Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu ternyata jadi penghulu wanita surga, padahal suaminya adalah dedengkotnya Taugut. Ya, Fir'aun, Bu. Maka jangan jadi alasan seburuk apapun suaminya, ya ibu masih bisa menjadi wanita surga. Maka jangan jadi alasan suaminya jelek, aku tak mau jelek. Kalau aku jelek berarti suamiku yang jelek. Oh, tidak bisa jadi patokan seperti itu. Ya. Karena ini terlihat ada buktinya. Ya, buktinya Fir'aun itu ya, adalah orang yang paling jahat, yang paling togut, manusia togut, tapi ternyata istrinya menjadi penghulu wanita surga. Ibu-ibu pengen digolongkan dengan mereka. Kemudian yang ketiga tadi adalah Khadijah, dan kemudian adalah Fatimah. Nah, salah satu syaratnya adalah kita memiliki sifat ini. Sifat apa? Menghormati suami dan mengetahui kedudukan dan juga hak-haknya. Menghormati sang suami. Ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengenali atau mengetahui. Ya, jadi kalau kita ya kita harus kenal dulu, harus tahu dulu apa sih hak-hak suami itu, supaya kita bisa memberikan mereka hak yang semestinya. Bagaimana sih kedudukan seorang suami dalam Islam, supaya kita bisa menempatkan suami
pada kedudukan yang semestinya. Ini perlu kita ingatkan karena banyak ibu-ibu itu yang menjadikan suami, menempatkan suami tidak pada kedudukan yang seharusnya. Jadi suami yang seharusnya menjadi pemimpin dijadikan keset sama istrinya. Ya, yang seharusnya ditaati, dituruti perintahnya. Ya, ketika dipanggil kita menjawab panggilannya. Ketika suami menginginkan sesuatu maka kita penuhi keinginannya. Ya, justru sebaliknya. Justru malah suami yang harus nurut sama istrinya. Sampai sekarang muncul istilah-istilah apa itu? SSTI ya. Suami takut istri ya. Dan sudah menjadi tren. Seakan-akan kalau suami berhasil menundukkan kalau istri berhasil menundukkan suami, wah sudah ngetren. Berarti suami yang sudah takluk sama dia. Ya, istrinya bangga. Bojoku ya tak getak sithik ae wis klepek-klepek ya. Ya. Wah, suamiku saya bentak sedikit aja sudah takut sama aku. Ya. Seakan-akan itu adalah prestasi, itu bukan prestasi. Kalau sampai suami ibu takut sama ibu karena sikap buruk ibu, karena sikap buruk istri, ya sikap ngeyelnya, sikap suka bentaknya, sikap pemerasannya dan lain sebagainya, maka itu bukan prestasi, tapi itu adalah diantara ciri wanita-wanita yang tidak solihah, yang tidak layak untuk digolongkan sebagai wanita surga. Ya, maka kita harus tahu nih, bagaimana sih kedudukan suami dalam Islam itu? Bagaimana sih ya hak-hak mereka itu? Apa saja? Sebagaimana orang-orang itu ya, kenapa orang tidak mau beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak mau memberikan hak yang semestinya bagi Allah karena mereka tidak kenal sama Allah dan mereka tidak tahu hak-hak Allah itu apa saja. Nah, kalau kita kan sudah belajar Bu ya, hak terbesar Allah itu adalah kita ibadahi Dia tanpa mensekutukan ibadah dengan selainnya. Artinya seluruh ibadah kita, amal soleh kita dipersembahkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Baik itu kepada nabi ataupun kepada malaikat ataupun yang lebih rendah dari mereka, batu-batu, pohon, wali, ya, kemudian habib dan sebagainya. Ya, tidak boleh. Hanya boleh untuk kalau itu hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haknya Allah adalah kita sucikan namanya, kita agungkan namanya, kita taati perintah-perintahnya, kita jauhi ya hal-hal yang mengundang murkanya. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Allah punya hak sebesar itu? Kenapa kok Allah punya hak untuk kita sujud kepadanya, untuk kita menyembelih karena Dia, untuk kita keluarkan harta kita? Ya. Karena Allah lah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah berjasa memberikan rezeki kepada kita, memberikan nafas bagi kita dengan gratis. Allah memberikan ini dan itu, memudahkan hidup kita, memberikan kesehatan kepada kita, mengkaruniakan banyak nikmat kepada kita. Maka Allah punya hak yang besar. Dan ternyata para suami juga punya hak. Ya, maka kalau suami sudah menikahi ibu, dia punya hak. Kalau suami sudah memberikan nafkah kepada ibu, ya, merawat ibu, melindungi ibu, mengayomi ibu, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, ya, maka suami juga punya hak yang harus ibu berikan kepada mereka. Apa itu hak mereka? Kita akan berusaha untuk mengenalinya. Nah, wajaa fi hada ahadits, dan dalam hal ini datang banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Minha, di antaranya ma rawahu Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Mu'jamil Kabir, dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini ayah dan anak juga adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman beliau, dan Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini ibu-ibu kita perhatikan baik-baik ya, penting.
Mungkin ini hadis ibu-ibu sering mendengarkannya. Ya, dan kita sering ya mendengarkan dari guru-guru kita. Dan mencoba kita merenunginya, kita pahami ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La amuru ahadan ay yasjuda li ahad." Aku tidak akan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Karena apa? Tidak boleh manusia sujud kepada manusia lain. Ya, karena sujud itu ya, kenapa nggak boleh? Karena sujud adalah ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Gestur badan, gestur tubuh yang paling disenangi Allah. Karena itu merupakan wujud penghinaan dan penghambaan diri. Ketika kita letakkan bagian yang paling mulia di antara kita, yang paling kita hargai, yang paling kita jaga, yang paling kita rawat, muka kita itu paling kita rawat. Ya. Paling mahal perawatan itu wajah. Ya Ibu ya. Ada make upnya, ya, lipstiknya, bedaknya, alisnya, kemudian penghilang komedonya, penghilang jerawatnya, itu semuanya tertuju pada wajah. Kalau bagian-bagian lain itu ya dirawat juga tapi tidak semahal wajah. Orang kadang-kadang merawat mukanya tapi kurang merawat otaknya, ya. Dan otak juga merupakan yang paling dibanggakan oleh manusia. Ya, dengan otak ini dia berpikir, kemudian dia bisa mencari, bisa berbisnis, bisa berdagang, bisa berpidato, bisa ini dan itu, paling dia banggakan. Ternyata kepala ini, bagian yang paling dimuliakan manusia ini, diletakkan sejajar dengan kakinya dalam rangka menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah. Maka Allah tidak ridho kalau gestur yang seperti ini diberikan kepada selain Allah. Walaupun diberikan kepada malaikat, walaupun diberikan kepada nabi, walaupun diberikan kepada orang tua, atau diberikan kepada guru-guru, tidak boleh. Tidak boleh, karena sujud adalah bentuk penghinaan yang paling tinggi. Walau amartu ahadan, ya, dan seandainya aku harus memerintahkan seseorang ayyasjuda li ahadin, untuk sujud kepada orang lain, seandainya pun boleh, ya, la amartul mar'ah, akan aku perintahkan wanita antas juda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Loh, kok suaminya? Kenapa enggak sujud kepada engkau saja wahai Nabi? Wahai Rasulullah, engkaulah yang telah memberitahukan kepada kami jalan menuju surga. Engkau yang paling besar jasanya kepada kami. Bahkan kami pun harus mencintaimu lebih dari cinta kami terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak kami, terhadap diri kami sendiri. Tapi mengapa engkau malah perintahkan wanita untuk sujud? Bukan kepada orang tuanya, bukan kepada gurunya, bukan kepada selain suaminya. Kok suami? Tuh Bu, perhatikan betapa besarnya hak suami. Bapak Ibu renungi betapa hidupnya seorang wanita itu sebenarnya adalah untuk berbakti. Pertama, kepada Allah. Kedua, kepada suami. Dan jika dia belum menikah, maka kepada orang tuanya. Apabila dia sudah menikah, maka sebenarnya ibu hidup, ibu bernafas, ibu makan, ibu minum. Itu tujuannya. Yang pertama berbakti kepada Allah, mentaati perintah dan larangannya. Yang kedua adalah berbakti kepada suami. Kalau itu dilakukan Bu, ibu masuk surga. Oh, berarti selama ini saya makan supaya saya punya tenaga untuk apa? Berbakti kepada Allah, kemudian kepada suami. Oh, jadi selama ini Allah kasih saya nafas, jantung yang berdetak, darah yang mengalir, pencernaan yang lancar, supaya mendukung badan saya untuk apa? Berbakti kepada Allah, kemudian kepada suami. Jadi nilai hidup seorang wanita itu sebenarnya Bu adalah untuk Allah, kemudian untuk suami. Dengan itu Anda akan masuk surga. Anda tidak dituntut untuk yang lain-lain. Ya, yang lain-lain adalah tambahan. Ini adalah yang paling utama. Kewajiban terbesar seorang wanita menjalankan perintahnya, perintah Allah, kemudian berbakti kepada suami. Bukan suaminya yang berbakti kepada istrinya. Suami harus ini, harus itu. Kamu kalau mau nikahin aku Mas, kamu harus punya mobil sekian, punya rumah sekian, punya pekerjaan sekian, bulanannya harus sekian. Ya, itu kewajiban suami memang. Ya, tapi kemudian kewajiban istri untuk apa? Untuk melayani sang suami. Walaupun suaminya banyak kekurangan, walaupun suaminya
banyak, ya bukan jangan sampai banyak lah ya, ya ada kesalahan-kesalahan, ya, yang itu semuanya tidak meruntuhkan hak dia untuk kita berbakti kepadanya. Pak Ustadz, tapi suami saya tidak bisa apa-apa sekarang Pak Ustadz, ya. Ketika suaminya tidak bisa apa-apa, maka ingat ketika suaminya bisa apa-apa, dan ketika itu pelayanan kita kepada sang suami harus lebih. Apalagi semakin suaminya soleh, semakin besar haknya sang suami. Itu akan kita baca di sini ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Waja'a fil Mu'jamil Kabir lit-Tabrani, dan ya dalam Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Kabir milik Al-Imam At-Tabrani. An Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam. Anna Mu'adan qala, bahwasanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini sahabat yang mulia, ya. Yang pernah dikirim ke Yaman, yang mana Yaman itu adalah ketika itu merupakan negerinya orang-orang Nasrani, orang-orang ahli kitab. Maka beliau melihat di sana apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ahlul kitab, tidakkah kau lihat mereka ahlul kitab? Yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Ya, orang-orang ahli kitab itu ya Rasulullah, mereka sujud kepada asaqifah, jamak dari uskup, kepada uskup-uskup mereka, kepada ustadz-ustadz mereka, kepada kiyahi-kiyahi mereka, kepada pembesar-pembesar agama mereka. Wa batariqatihim, dan betrik-betrik mereka. Ya, betrik itu juga sama ya, pembesar-pembesar agama mereka. Terus kenapa wahai Mu'ad? Afala nasjudu lak? Kenapa kami enggak sujud saja kepada engkau ya Rasulullah? Jadi Rasulullah ditawari untuk sujud, ditawari agar disujudi sama mereka para sahabat dan kaum muslimin. Ya. Karena Mu'ad melihat orang-orang Nasrani itu mereka banyak sujud kepada pembesar-pembesar agama mereka, paus-paus mereka, bulus-bulus mereka. Qala, beliau berkata, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin." Seandainya wahai Mu'ad, aku harus memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain. Ya, kita dengarkan. Kepada siapa? La amartul mar'ah, akan aku perintahkan wanita, wanita lagi. Ya. Seandainya harus ada yang sujud manusia ke manusia, bukan kalian sujud kepadaku atau kaum muslimin yang sujud kepada beliau, tapi malah wanita yang sujud kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada ibunya yang melahirkan dia, kepada ayahnya yang menafkahi dia, kepada guru agamanya, kepada ustadznya, kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi antas juda li zaujiha, tapi sujud kepada suaminya sendiri yang menikahi dia, yang menggauli dia, yang menafkahi dia, yang melindungi dia, yang memberikan tempat tinggal baginya, yang memberikan pakaian baginya, yang menjadi pengayomnya, yang mendidik agama untuk dia. Berarti kalau kita lihat Bu, besar enggak hak suami kalau seperti itu Bu? Besar, sangat besar. Ya. Kemudian dilanjutkan hadis. Wala tu'addil mar'atu haqqa zawjiha, dan wanita tidak akan pernah bisa untuk menunaikan hak suaminya. Hatta, sekalipun, lau sa'alaha nafsaha, jika sang suami menginginkan dirinya, menginginkan sang wanita, untuk apa? Ala qatabin, untuk melayani suaminya di atas qatab. Qatab itu pelana. Pelana itu banyak, ada pelana kuda, ada pelana onta, ya. La ata'anhu, maka wanita tadi wajib untuk taat sama suaminya. Para istri itu tidak akan pernah bisa menunaikan hak suami dengan selayaknya, dengan sepatutnya, sekalipun seandainya suami menginginkan dirinya untuk berhubungan, mohon maaf ya, di atas pelana. Ibu-ibu bisa lihat, bisa cek di Google pelana kuda, pelana onta itu gimana bentuknya, ya. Seandainya suami kok pengen di situ Bu, ibunya melayani, itu masih belum bisa untuk, ya, itu sulit ya, maksudnya di sini adalah masa-masa sulit, saat-saat sulit. Itu ibu belum dikatakan untuk memenuhi haknya,
haknya suami. Ya, menunjukkan betapa besarnya haknya suami. Dan ini harusnya yang menyampaikan bukan saya, Bu ya, harusnya ya. Harusnya ustadzah ya. Mungkin bisa ustadzah. Ustadzah siapa yang di situ, Bu? Ustadzah Rina ya. Ya, ini kalau saya menyampaikan, oh ustadznya welanang ya. Ya menggebu-gebu lah ustadznya. Ya ustadznya ya semangat ustadznya menyampaikan laki-laki. Ya, tapi harusnya yang menyampaikan perempuan. Tapi ya yang harus disampaikan karena ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita sampaikan. Makanya ibu-ibu sekalian, ini hadis ini ya tidak perlulah laki-laki itu menceritakan jasa-jasanya. Aku pernah begini dek, aku pernah nganuin kamu, pernah ngasih kamu ini, nggak perlu sebenarnya. Tapi ya ibu-ibu yang berusaha untuk mengingat-ingat ya kebaikan suami, jasa suami. Ya, maksudnya di sini saya pengen ya sampaikan ya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya kok mau ngeyel sama suaminya, ya mbok pikir-pikir dulu. Ya, kok mau bentak sama suaminya, ya mau berbuat Allah itu apa? Berbuat jelek, ya pikir baik-baik. Pikir-pikir dulu. Ya, kalau mau sakiti suaminya, ya pikir-pikir dulu. Kok cuman istri yang diingetin Ustaz, ya, suaminya enggak diingetin dia. Suami ada waktunya untuk kita mengingatkan nanti. Ya. Suami ya nanti ada sendiri saatnya ketika kita akan ya kita panasi kuping telinga mereka. Dan kita juga ingatkan bahasanya para bapak-bapak ya, kalau misalnya ada yang nyimak ya, saya sendiri ya. Hadis ini bukan buat supaya kita itu sombong dengan kedudukan kita. Ya, juga jangan sampai kita sombong ketika Rasulullah SAW menyampaikan haknya sampai seperti ini. Ya, seandainya harus sujud, wanita itu harus sujud ya. Walaupun sekarang ini dunia banyak yang terbalik. Banyak suami justru tunduk sama istrinya, ya, karena keuangan semuanya di pengaturan istrinya, keputusan rumah tangga semuanya di tangan istrinya, suaminya seakan-akan nggak bisa apa-apa. Ya, suami cuman pentingnya itu, ya cuman disuruh jadi tempat pembibitan anak saja. Setelah itu selesai urusannya. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Jadi suaminya itu keputusan harus nurut sama istrinya, harus taat patuh sama suami, sama istrinya. Ada pendapat apa berbeda pendapat, suaminya nggak punya hak untuk memutuskan. Pokoknya istrinya, ya kalau suaminya nggak mau nurut sama istrinya ngambek sak jadi-jadinya, ya teriak-teriak kesana kemari. Nah, ini contoh wanita yang tidak ya memberikan hak suami dengan semestinya. Akan dia merasa menang ketika berhasil ya menginjak-injak harga diri sang suami. Ya, tapi bapak-bapak juga kita ingatkan betapa besarnya hak Anda dan betapa besarnya tanggung jawab sang istri. Maka hadis ini bukan untuk sombong, tapi ya supaya para bapak-bapak membantu para istri untuk menunaikan hak-hak mereka. Diingatkan istri-istrinya, ya istri-istrinya, kalau istrinya banyak, kalau istrinya cuma satu ya istrinya diingatkan ya supaya ya ingat dengan hadis ini ya supaya tidak ngeyelan, supaya tidak nyombong, supaya senantiasa untuk berusaha nurut dan patuh ya, dan melayani sang suami. Dan bapak-bapak juga walaupun haknya besar tapi sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak nuntut ya. Kalau makan maunya enak terus ya harus tersedia, harus baru terus ya. Makan sekarang ya harus habis sekarang ya, nanti untuk makan siang harus masak lagi dan sebagainya ya. Kalau memang bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa ya karena kemampuan wanita juga itu berbeda-beda, maka ya jangan terlalu banyak menuntut. Minuman maunya yang dingin terus atau yang panas terus atau yang enak terus, setiap hari harus ada jusnya dan sebagainya ya, menyesuaikan dengan kemampuan ya. Atau mungkin dari sisi kerapihan rumah harus selalu rapi ya, walaupun ketika itu ada anaknya banyak misalnya ya susah untuk rapi ya, maka dibantu dan sebagainya ya. Berusaha untuk saling membantu menunaikan hak dan kewajiban.
Istri juga kalau suaminya punya kewajiban, kok suaminya mungkin belum melaksanakan kewajiban dia, diingatkan dengan cara yang baik. Kalau memang sudah dilakukan, sudah dibantu sama suami menunaikan kewajiban dia, disyukuri, diterima kasih. Matur suwun mas, terima kasih mas, ya. Dikasih nafkah bulanan sama suaminya, terima kasih mas, terima kasih. Jangan sampai ya kasih nafkah bulanan, ngomongnya kok syukur sakmene, kok cuma segini, ya. Dan sebagainya. Sesuai dengan kemampuan. Ya, kita habiskan. Wa yatadha'afu haqqu zauji, dan semakin berlipat haknya suami in kana rajulan min ahli salah, apabila memang suaminya itu termasuk laki-laki yang ahlus salah, yang merupakan laki-laki yang soleh untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya. Dia soleh untuk dirinya sendiri ataupun juga tambah plus, soleh plus ya, untuk orang lain juga. Wattaqa, dan orang yang bertakwa, wadiyanah, dan ahli agama, yang agamis ya. Wal muhafadzah ala ibadatillah, dan suami yang senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah, wa riayah li taatih, ya, wa riayati li taatihi, dan senantiasa memperhatikan ketaatannya kepada Allah. Nah, ibu-ibu, semakin soleh sang suami, semakin besar haknya. Pak Ustadz, kalau gitu saya nikahnya sama suami-suami yang kurang soleh aja Pak Ustadz. Ya, ini kesimpulan yang salah. Ya, ketika diingatkan haknya suami yang soleh, ya, suami yang bertakwa, suami yang menjaga agamanya, suami yang suka bertaubat, itu semakin soleh semakin besar. Kok malah kesimpulannya, yaudah saya tak nikah sama preman saja yang nggak banyak haknya. Ya, ini kesimpulan yang salah, ya, karena bagaimanapun juga suami yang soleh itu ya, akan semakin besar kedudukannya, tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan dia akan Allah pasangkan dengan wanita-wanita yang juga adalah wanita yang salihah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-khabithatu lil-khabitin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk juga. Dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Ya, karena bisa jadi pasangan kita adalah cerminan daripada diri kita. Bagaimana diri kita, begitulah pasangan kita. Walaupun ini tidak bisa dikatakan mutlak, ya, tidak mutlak, hanya globalnya secara umum seperti itu, Bu. Biasanya Allah pasangkan wanita itu dengan laki-laki yang memang ya, seperti dia dalam standarisasi agamanya dan kesolehannya, ya, yang setingkat dengan dia, yang sama-sama suka ngaji. Itu biasanya, walaupun tidak mutlak, karena buktinya ada seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, yang ternyata istrinya adalah wanita yang nggak layak untuk dijadikan istri seorang nabi, jadi pelajaran, ya. Atau juga seperti Fir'aun, ternyata istrinya adalah wanita yang salihah, yang malah menjadi penghulu wanita surga. Ya. Maka kita ingatkan di sini, ya, suami yang soleh itu harusnya adalah suami yang semakin perhatian terhadap istrinya, yang tidak layak untuk menyakiti istrinya. Dia bertakwa kepada Allah, memperlakukan istrinya dengan baik, ya, diajarin agama, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka, ya, ketika ibu-ibu memiliki suami yang soleh di sini bukan berarti dia harus maksum, terbebas dari dosa, dia nggak pernah melihat yang haram, dia nggak pernah berbuat yang haram. Ya, bisa jadi suami yang soleh terjatuh pada kesalahan-kesalahan, terjatuh kepada aib-aib, tapi kemudian dia bertaubat, dia banyak beristighfar, ya. Dia ngajain istrinya untuk sama-sama bertaubat. Dek, dulu saya kenal sama kamu kok caranya nggak bener ya, Dek, ya. Ya, kita kenalnya di medsos, kemudian kita chatting-chattingan, kita kemudian begini-beginian, kirim-kiriman foto begini, ternyata itu haram loh, Dek. Ya, kemudian sama-sama ngajak bertaubat, kemudian memperbaiki agama. Itu juga suami yang soleh yang seperti itu, ya. Suami yang soleh bukan berarti dia harus maksum, terjaga dari seluruh kesalahan ataupun semua kekurangan. Nah, jadi suami yang soleh adalah laki-laki yang apabila bersalah dia bertaubat kepada Allah. Ya, dia berusaha menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, menunaikan sholat, ya, kemudian dia rajin berpuasa misalnya ketika wayahnya puasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah,
mungkin rajin bersedekah setelah sedekah wajibnya dan lain sebagainya. Itu juga wanita laki-laki yang soleh. Nah, semakin soleh, apalagi semakin berilmu, ya, semakin dia itu memiliki peran yang penting dalam masyarakatnya, maka haknya semakin besar. Nah, di sini fi Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha, janganlah seorang wanita menyakiti suaminya. Ibu-ibu jangan menyakiti suaminya. Menyakiti di sini dengan berbagai macam bentuknya. Bisa dengan matanya, bisa dengan lisannya, bisa dengan tangannya, bisa dengan tingkah lakunya. Jangan ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu, ini masih pada nyimak enggak nih, Bu? Nyimak ya. Nah, kalau ada yang ngantuk dibangunin. Nah, itu yang di mana itu? Di sebelah kanan itu. Nah, yang kanan itu digoyang-goyang. Ini terakhir, hadisnya terakhir, Bu ya. La tu'dhi imra'atun zawjaha, janganlah seorang wanita menyakiti suaminya. Jangan menyakiti suaminya dengan apanya? Dengan lisannya, berkata-kata yang tak layak, mengumpat suaminya, kufur terhadap suaminya, atau dengan tangannya, ya, lagi kesel sama suaminya, masak diasin-asinkan, ya, atau dipedes-pedeskan. Gimana Mas? Enak apa Mas? Enak nggak Mas? Ya, nanti suaminya ngomong enak kok ora enak gitu ya. Ngomong nggak enak kok nanti tambah marah, ya. Akhirnya serba salah. Ya, jangan Bu ya, jangan dendam seperti itu. Ya, kalau suaminya melakukan kesalahan atau berbuat yang tidak benar, misalnya yang menyakiti hati ibu, ya coba balas dengan kebaikan supaya suaminya kemudian sadar. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah dengan yang baik. Ya, balaslah dengan yang baik. Atau dengan tingkah lakunya mungkin, ya, ngambekan misalnya, suaminya nggak tahu apa-apa, ya, pengennya suaminya ngerti, ya, aku tuh pengennya kamu ngerti tanpa harus berbicara, ya nggak bisa Bu. Ya. Kalau emang ibunya ada keperluan, ada kebutuhan, ngomong sama suaminya, ya, karena suami itu, laki-laki ini saya kasih bocoran Bu ya, laki-laki itu mereka, ya, logikanya lebih besar. Ibu-ibu udah tahu rasanya seperti ini, ya, mereka lebih bermain ke logika. Oh, kalau begini salah ya berarti yang benar begini kan. Nah, mereka mainnya seperti itu Bu. Kalau wanita itu mainnya perasaan Bu ya. Nah, laki-laki itu kadang-kadang bukan mereka pelit atau bukan mereka nggak perhatian, ya, cuman mereka butuh diingatkan. Kalau diingatkan mereka akan berbuat. Ya, beda sama kalau misalnya ibu pengen sesuatu kok ibunya ngambek, lempar barang sana sini, mencucu dan jelas ya, bingung suaminya Bu. Ya, ini apa lagi dan sebagainya. Tinggal ngomong, Mas, ya, mohon maaf Mas ya. Nah, sepertinya Masnya lupa. Saya ingetin ya Mas ya. Masnya kan sudah janji begini. Oh iya. Ya, enak Bu seperti itu. Maka di sini diingatkan, la tu'dhi imra'atun zawjaha, janganlah seorang wanita menyakiti suaminya fid dunya, di dunia. Ya, atau ini redaksi hadisnya bunyinya, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia illa qalat zaujatuhu minal huril ain, kecuali ya istrinya dari kalangan al-hurul ain, ya, al-hurul ain, kalangan bidadari di surga, ya, berkata. Jadi kalau ibu nyakitin suaminya di dunia Bu, dengan sikap ibu, dengan tingkah laku, dengan perkataan atau perbuatan, ya, jadi bidadarinya sang suami itu mengatakan di surga Bu, la tu'dih, janganlah engkau menyakitinya, qatalakillah, semoga Allah membinasakan. Ini didoakan keburukan sama bidadarimu. Ya. Fa innama huwa 'indaki dakhil, karena sesungguhnya dia di sisimu itu cuman singgah. Ya, wanita laki-laki yang soleh kalau disakiti sama istrinya, dibela sama istri-istrinya. Ya, istri-istrinya pada cemburu Bu. Fa innama huwa 'indaki dakhil, karena sesungguhnya dia cuma singgah di sisimu. Yushiku ayyufariqaki ilaina,
dia hampir meninggalkan kamu, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau dan akan pulang kepada kami. Qala ahlul ilm, kepada kami, Bu ya. Jadi istrinya bukan cuma satu ya, tapi kami itu di sini sebutannya, Bu. Maka ibu-ibu harus hati-hati. Ya, jangan sampai di dunia suami yang soleh tadi jadi suami kita, tapi nanti di akhirat bukan lagi suami kita. Ya, kenapa? Karena dia sudah berada di antara pelukan para bidadari dan ibunya ternyata dinilai sebagai wanita yang kufur nikmat. Maka tidak layak untuk bersama suami yang soleh tadi. Maka harus berhati-hati. Semoga ibu-ibu nggak cemburu, Bu ya, karena bidadarinya kan nggak di sini, Bu. Bidadarinya nggak di sini, bidadarinya di sana, Bu ya. Qala ahlul ilmi, para ahli ilmu berkata, fil hadithi indharun syadidun. Ya, dalam hadis ini terdapat peringatan yang keras. Ya, lin nisa, bagi para wanita al-mu'diyati li azwajihinna, yang suka, yang sering menyakiti suaminya, ya, menyakiti suaminya dengan lisannya atau dengan sikapnya atau dengan perbuatannya. Ya, sehari-hari adanya bikin suaminya kesel, sehari-hari adanya bikin suaminya ya tidak enak hati, tidak betah di rumah, ya. Jangan sampai orang-orang di luar rumah itu lebih pandai menghargai para suami. Suaminya di luar rumah dihargai, ya, diberikan, ditempatkan di kedudukan yang layak, tapi ketika dalam rumah dia tidak ada yang menghargainya sama sekali. Akhirnya dia mencari tempat di mana dia dihargai. Para suami lebih senang untuk berada di luar rumah bersama kawan-kawannya, bersama dengan karyawan-karyawan di tokonya, bersama dengan ya teman-teman di kantornya dan sebagainya. Kita berikan hak-hak mereka, kita hargai, tempatkan mereka pada kedudukan yang seharusnya. Maka ini kita ingatkan ya bagi para suami, ini adalah motivasi bagi para lelaki untuk menjadi laki-laki yang soleh. Supaya apa? Supaya kalau nanti istrinya kok bikin kesel, ya ada yang belain, ya, atau disakitin sama istrinya, ada yang belain, ya. Dan ini juga adalah peringatan bagi para wanita, ya, untuk tidak bermudah-mudahan menyakiti sang suami. Ini kajian kita adalah untuk wanita, ya. Jadi penekanannya lebih kepada para wanita. Walaupun para suami, para laki-laki juga, ya, insya Allah nanti akan kita ingatkan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika. Ada pertanyaan? Silakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ada, Bu? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.